kembali lagi dengan Kak Merisa dan Kak Dina dalam ibadah sekolah minggu online. Apa kabarnya adik-adik? Kak Dina kok pada lemes ya adik-adik ya di rumah ya? Coba kita tanya sekali lagi yuk. Yuk Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, puji Tuhan adik-adik sehat, mama papa juga sehat. Nah, Kak Dina apa kabarnya? Baik Kak Merisa. Kak Merisa apa kabar? Kak Merisa baik-baik juga. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya dong Kak, kita harus tetap semangat walaupun ibadahnya di rumah. Nah, biar lebih semangat, yuk kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul Tuhan di rumah bersama saudara-saudara kami yang lain. Dan walaupun kami sendiri ya Tuhan, tapi kami tetap semangat untuk ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu online ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa masukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu diberikan kepada mama papa untuk diserahkan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti baik.
Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di sorga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menurunkan 10 perintahnya kepada umat Tuhan yang dikasihinya, agar mereka semua hidup berbahagia. Marilah kawan-kawan, lakukan perintahnya. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayat itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk melipat tangan dan menutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman, agar firman yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui kakak sekolah minggu dapat kami terima dan kami lakukan di keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau dengerin firman nih, tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Adik-adik siapin Alkitabnya dan buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Adik-adik udah ketemu kan? Kalau gitu, yuk dibaca. Judulnya Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah,
tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di minggu ini, tanggal 20 September tahun 2020. Kita sudah membaca tentang Elimas. Loh, kok kamar itu sebutnya Elimas? Iya, tadi di Alkitab disebutnya juga Elimas. Atau namanya Bar-Yesus. Siapa dia? Dia adalah nabi palsu dan juga tukang sihir. Ada di daerah mana dia, Kak? Tadi kita udah baca. Kita jalan-jalan ke Pafos. Wah, Kamarito, kok kita bisa sampai ke Pafos? Ya, karena Roh Kudus menyuruh Paulus dan juga Barnabas untuk pergi mengelilingi pulau. Wah, pulaunya tadi disebutin tuh nama-namanya. Coba kita dengar lagi. Namanya tadi apa? Seleukia, Siprus, Salamis, dan akhirnya mereka tiba di Pafos. Siang hari itu saat Paulus dan juga Barnabas tiba di Pafos, mereka langsung masuk ke rumah ibadah untuk beribadah. Nah, ternyata mereka sudah ditunggu banyak orang di sana. Banyak orang sudah menunggu di sana untuk melihat dan mendengar tentang mujizat yang mereka lakukan. Ternyata Gubernur Pulau Pafos mendengar bahwa Paulus dan Barnabas itu sampai loh mereka di Pulau Pafos. Akhirnya gubernur itu mengundang Paulus dan Barnabas untuk datang. Ketika mereka datang ke sana, gubernur ingin mendengar apa yang udah mereka sampaikan ke setiap kota-kota mereka pergi. Karena gubernur ini orangnya cerdas. Nama gubernurnya siapa tadi ya? Nama gubernurnya ya? Ada yang ingat namanya tadi? Siapa tadi namanya? Coba disebut dulu yang kenceng, Kamar itu nggak dengar. Bukan, kayaknya salah. Coba disebut lagi. Siapa namanya? Ya, betul. Namanya Sergius Paulus. Namanya Sergius Paulus. Yang diundang juga Paulus dan Barnabas. Ketika Paulus dan Barnabas menceritakan tentang apa yang sudah mereka lakukan, baik untuk mujizat dan juga firman yang mereka sampaikan, Elimas berusaha untuk apa ya teman-teman ya? Untuk membelokkan, betul tadi. Untuk membelokkan setiap apa yang mereka sampaikan. Nah, kira-kira Elimas ini baik nggak ya? Dia ternyata iri hati, teman-teman. Iri hati. Takut gubernur ini nanti jadi nggak percaya lagi sama Elimas. Karena Elimas ini selain juga teman dari gubernur, tapi dia juga seorang penasehat. Kalau sekarang itu bisa dibilang, wah, takut kehilangan kepercayaan dia. Tuh, kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh iri hati. Nah, kita lanjut lagi. Pada saat Paulus dan Barnabas menyampaikan semua hal itu kepada gubernur Sergius Paulus, Elimas berusaha untuk membelokkan iman percayanya gubernur Saulus atau yang disebut juga Paulus menatap Elimas. Kata-katanya kayak tadi yang di ayat 10 kita baca. Kamar itu bacain sekali lagi ya untuk ayat 10-nya nih. Begitu Paulus menatap Elimas, katanya begini.
Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saat itu juga Elimas yang tadinya berusaha memotong pembicaraan mereka, membelokkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, Tuhan marah, kata Paulus gini. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Tuhan itu dahsyat, keren. Jadi kita nggak perlu di depan Tuhan itu pura-pura kelihatan baik, atau kita mau pura-pura manis di depan Tuhan, karena Tuhan tahu siapa kita. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh iri hati. Iri hati membuat orang salah langkah. Seperti yang Elimas tadi. Nah, karena iri hati, Elimas melakukan kejahatan. Itu adalah kejahatan loh teman-teman. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Karena iri hati, akhirnya Elimas mencelakai dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak mau kita pun melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di rumah mungkin yang punya adik atau yang punya kakak, wah kakak ternyata uang jajannya lebih banyak dari adiknya. Adiknya iri. Wah, abang uang jajannya lebih banyak dari aku. Aku cuma segini, padahal abang dikasih banyak banget tuh. Tidak boleh iri hati, karena semua diberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya kan? Jadi, kalaupun memang kita merasa melihat teman kita lebih pintar, melihat teman kita lebih kaya, melihat teman kita lebih cantik, melihat teman kita lebih baik, melihat teman kita lebih semuanya, jangan iri hati. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita, sudah memberkati kita. Nah, kita yang sudah dipelihara dan sudah diberkati, janganlah kita memiliki rasa iri hati, baik kepada siapapun juga. Wah, ternyata apa yang dilakukan Elimas tidak baik untuk kita contoh ya teman-teman ya. Karena dengan begitu kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan atas kita dan juga berkat dari Tuhan untuk kita. Kita kembali ke ayat 12. Kak Marito baca lagi untuk ayat 12-nya lagi ya. Melihat apa yang telah terjadi, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, kita harus selalu bersyukur. Ingat, anak-anak sekolah minggu tidak boleh menyimpan iri hati. Anak-anak Tuhan tidak boleh iri hati. Karena itu hanya akan mencelakai diri kita sendiri. Jangan lupa untuk tetap selalu beribadah. Dan ingat, kita sudah belajar dari Elimas bahwa kita tidak boleh iri hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur masih Tuhan ingatkan untuk tidak menjadi anak yang iri hati. Mampukan kami bersyukur selalu di setiap detik hidup kami. Kami berdoa bagi Papa dan Mama.
kakak dan adik kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada di masa-masa pandemi ini. Hanya Tuhan yang sanggup memelihara kami dari segala situasi yang terjadi saat ini. Kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, demikianlah kegiatan sekolah minggu di rumah hari ini. Adik-adik sudah belajar dari tokoh Elimas. Belajar jangan iri hati seperti Elimas. Pergilah dan lakukan firman Tuhan. Tetap percaya Tuhan memberkati adik-adik dengan semua kemampuan adik-adik. Pasti adik-adik juga ikut maju bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran adik-adik semua, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai memberkati adik-adik sekalian, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di dalam kegiatan sekolah minggu di rumah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Salam.